HP Kang Asep itu HP pisang ya? Ericsson. Ericsson. Enggak, Ericsson yang kedua. Yang pertama Nokia. Nokia pisang anu melengkung. Ya. Nokia pisang. Tina barteran sebetulnya. Ya saya kan enggak ini waktu itu yang lain udah pegang HP, saya mah enggak begitu tertarik. Cuma ada teman Benny R. Budiman, dia memperjuangkan supaya saya punya HP. Saya kan nggak mau beli. Akhirnya dia nyari proyek tulisan. Tahun berapa itu Kang Asep? Ya awal-awal 2000-an lah itu. 2000-an. Ya. Saya disuruh nulis sebuah pameran waktu itu, lalu dimuat di PR. Nah, honornya itu dia diambil dan dibelikan HP itu. HP-nya HP itu ya. Nokia ya. Nokia jadi tuh Nokia 310 gitu ya. Dan nomornya belum berganti sampai sekarang. Jadi 11 nomor. Ya, Itu harganya malah 1.000 harga nomornya. Ya, nomor 1.000. 500 Beli kartu itu 500.000. Ya. Terus harga pulsa 100.000. Nggak bisa, nggak ada yang Pas pertama dapat HP gimana Kang Asep? Ada suasana batin lain. menarik ya. Perbincangan HP itu menarik. Karena kita kan tidak pernah mengenal. Enggak, masalahnya kan teknologi itu juga mau tidak mau ya, mempengaruhi otak orang gitu. Jadi warung wartel teh masih banyak. Telepon umum yang koin 100 teh Masih masih banyak. banyak. Jadi nggak begitu nggak merasa begitu perlu waktu itu. Ya. Ya karena lawan komunikasinya kan nggak punya HP yang lain. Ya, tapi paling tidak kan menikmati ringtone-nya kan yang mono. Nah itu paling gitu ya. Tapi sih pasti ada suatu ini kan mempelajari kayak gitu-gitu ya. Ya karena kan masih sederhana ya. Yang paling SMS kan yang itu. SMS. Hanya telepon sama SMS. Nah, sekarang udah hari ini kan udah ini cepat kurang dari 5 tahun, 10 tahun, satu dekade terakhir perkembangan teknologi pesat. Setelah Android ya. Ya. Ya ini juga saya pertama punya, itu saya akan nulis pakai mesin tik itu sampai tahun 90-an. Itu juga sekitar awal-awal 2000-an lah mau pakai komputer tuh. Itu pun barter. Nah, Jadi nggak satu teknologi waktu itu nggak mau beli, HP nggak mau beli, komputer juga nggak mau beli. Akhirnya barter. Nah itu Barter dengan lukisan. faktor yang membuat nggak mau itu apa tuh Kang Asep? Karena memang ada semacam apa ya teknologi itu kan menyimpan banyak ini ya, Iya. banyak, pasti ada ya mempengaruhi gitu. Dan dalam menulis juga jelas itu berpengaruh bahwa itu menjadi mudah, menjadi praktis ya, itu iya. Tapi juga banyak sekali proses yang kemudian hilang. Jadi dulu mungkin saya produktif itu juga karena banyak juga tulisan-tulisan yang gagal yang tersimpan kan, yang kemudian sekali waktu diteruskan. Nah dalam komputer kan itu langsung delete kan, begitu kita nggak suka langsung delete, itu hilang lah proses itu. saya ge mulai beli komputernya di Kang Acep, itu ge barter jeung kanvas, Yang Spanram. Spanram. Barter jeung Spanram. Jadi masih Di borong ke Ciamis iya. Jadi barter ya, itu Barter. Jadi saya HP barter ya. Iya. Jadi Saya barternya kan lukisan. boga Dengan komputer Junior teh, Sorry, barter Tuan. jeung Kang Acep jeung Spanram harita. Saya ngasih Junior Story duluan lukisan, lalu dia ngasih ini komputer. Ternyata komputer tua itu udah SW apa ya? Bukan SW. WS. DOS yang anu disket Iya, teh itu. bisa dipakai Kotak. ya, nah kipas angin digeber gitu. Komputer kedua juga masih barter. Barter jeung nu AB-nya. Nah terus kan jadi dua, saya punya dua. Yang satu dibarterkan lagi ke Ciamis dengan Spanram.
Tapi Jadi ceritanya gini, Kidung tuh dapat pesanan sepadram itu banyak, ada belasan ya, Ya, ada belasan. Nah sama yang mesan nggak diambil, Alwi. iya nggak diambil gitu. Ya. Alwi. Ya udahlah saya ambil karena saya juga perlu. Spandam saya Nah pas. karena nggak ada uang waktu itu ya dengan komputer. Tapi itu indah juga ya, barter masih. Saya ge pernah beli HP nu Kang Acep. Anu N-Gag gini kan. Oh iya. N-Gag. Iya. N-Gag anu juga Ya. keyboard. Iya iya. Nah, pernah dibeli ku Abi Kang Acep gini. N-Gag na. Karena naon? Karena itu ada aya laguan yang radio dina Iya. N-Gag teh. Yang Jadi memang situnya. terjauh aya pertukaran gitu nama terjauh. Jadi orang Kang Acep make nu kieu saya ieu kan. Di regenerasina ka urangkeun gitu. Beli karena padut. Koleksi. Nah, kalau kada padun mah itu mah oleh-oleh. Nah, ini nih, itu mah oleh-oleh di Itali itu mah. Almarhum Benny R. Budiman tuh berperan dalam tukar guling seperti ini. Jadi yang menjembatani dengan Junior Ridwan juga dia salah satunya. Iya, 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 iya. Banyak ya. Badut. Terus batu akik. Batu akik. Padun itu Kang di teh tahun sabaranya kacepnya beli bahasa kali Italinya. Masa di Belanda tuh mah. Hah? Di Belanda 9 Nah, pulang di Belanda 95 2005 95 2005 95 96 nya 95 ya 96 nya. 95 juta. Lah kan Kang Acep teh ngontrak di Ciamis di Karanggedang. Lah padun itu teh sok dibawa we gitu. Tahun 95 teh. Pernah ngontrak di Ciamis Kang Acep yang berkarya. Titirah atau gimana semacam Enggak, yang ngalukis. Lalu berkarya we bukan namanya. Sampai pindah lagi ke Bojongmuni. Berapa tahunnya haritanya? Ayat tilu mah 10 tahun lah Ciamis kontrak. Tahun sabaraha itu kan? 90-an. 90-an ya. Ya. Nah, Karena dapat- mulai melukis yang besar-besar gitu di rumah asa harerin gitu. Jam-jam biar saya seperti ngantor gitu. Iya. Pergi dari rumah mau ngantor gitu. Ya, itu mungkin Ciamis kantor ada berkarya. ide seperti itu. Kantor teh berkarya. Kantor nanti di Ciamis jangan lukis. Gitu. Oh iya benar. Pas di Baturan bukan Godi hari tama. Karyung. Tak kerjaman bako jadinya kan. Nah itu kan Zaman bako itu. karena Kidung juga sering di kontrakan yang di Bojongmuni. Nah tetangganya itu ada gadis kan. Iya. Nah, akhirnya jadi istrinya. Oh gitu. Oh, jadi titik balik oke Jangkang Kidung ya. Iya. Karena hanya berjarak berapa meter ya dari rumah mertua itu? 100 meter. 50 lah. Jadi hari itu zaman Krismonnya. Sebelum Krismon sebenarnya. Zaman Krismon mulai karena bako kan. Sebelum Krismon teh geus mulai kena bako saya mah tahun 95. Kayak rokok senior gini kan. Iya, eta senior lah kabeh. senior eta Kita geus Kabeh. kadienakeun, kita geus kadienakeun. Baheula mah kan Kang Godi genan nurutan di loketan mau bako hari ya itu. bako nanti cap padut. Produksi Banjar. Saya kan di loketan. Nurutan Kang Godi genan erek di loketan mulai nu gede ke loketan teh. Yang bako. Bener-bener eta mah ngabako teh kabeh ngariung ngabako. Bako. Krismon ya Saya senior. mendapatkan bako teh harita Kang Acep aya pameran bako se Indonesia nya di Yogyakarta nya. Di Ya. Gramedia nya haritanya. Gramedia teh. Marga Poromo. Lain teh teh di toko itu teh. Center. Ya di Gramedia tempat nama tapi kan anu penyelenggaraan usaha teh. Dia sepulang
pulang dari Belanda kan, di Belanda banyak kadang ada kuda tuh pakai ini kelinting, ada bakodrum. Nah, sering bakodrum, sering beli bakodrum, cuma agak susah kan di Tasik waktu itu. Pindah karena Capadut kan dari drum tuh. Ternyata ini ngetren bako. Tarumatami itu dulu yang memproduksi drum beberapa bako dari Belanda. Panil ya, drum panil. Paling di Ciamis, di toko Cepayung lah suka ada tuh. Di Goong kadang-kadang ada di Cakdong. Embeng gue lama. Nya embeng. Tanjakan bohong atau Sekalangkung gitu ya? Semua Tanjakan Bohong. Udah. Oh, nu tadi. Udah aman ya. Ya, pabrik-pabrikan Masih Tasik kan ditanyakan. Iya, Tasik kene. sebelum pembunuhan. Nah, kita sudah sampai perbatasan Garut ini. Ini udah mana? Ini udah Garut, Udah Garut. Bojong Loa ini. Udah Cilawu ini. Udah Cilawu ini pusat tembakau Garut, salah satu pusat tembakau Garut. Dayak manggung. Duh, Kak Ius encan wae euy. Kang Yus Rusmana. Bukan di sini tuh ada ini, ada anak muda namanya Ius itu pedagang bako, pengusaha bako, Oh. ya yang ordinir. Tadinya di Cilawu itu memang sejak zaman Belanda juga udah perkebunan tembakau. Cuma tidak menggarap, dia hanya menjual daun ke ini ke bandar-bandar bako. Nah sekarang mulai memproduksi di situ. Jadi nyambung tadinya cerita bako yang tadi itu dengan lintasan kurang Iya, gitu. iya. Bako mah kadeuna teh. Jadi pas ini, Kopi. pas Kopi. pas awal pandemi, ya saya dikenalkan sama tukang bako di sini. Akhirnya sering ke sana datang, lihat produksinya, lihat punya. Kemarin di tim loba ieu tuh melakukan Itu unik. Itu kan merajang bako itu dimulai jam 12 malam. Merajang ya. Merajang ya, yang ini, yang apa? Nyiksik itu dimulai jam 12 malam. Karena pagi-pagi harus di ini kan, harus sudah siap untuk dijemur ya. timur. Sampai jam 12 siang baru berhenti. Di kaki Gunung Cikuray itu lokasinya. Tapi sekarang bagus tuh bako sudah masuk ke ini, kemasannya juga sudah ini kayaknya. Iya. Ke Ya, udah ke anak muda ke sekarang. anak muda ya di Iya. KP-KP malah sekarang ada tuh. Iya. Dan tiap daerah kan karakter bakonya beda-beda. Garut tuh termasuk mungkin yang ini ya, yang termasuk berat di Indonesia ini, yang juga paling tinggi nikotinnya. Jadi sebetulnya apalagi banyak potensi lokal ya. Iya. Sep.
termasuk melekat dengan kearifan lokalnya Iya, kan gitu. jadi Sumedang misalnya, Sumedang itu terkenal lah, terutama juga di kalangan anak muda karena bakonya ringan ya, itu Dharma Wangi, itu Sumedang. Nah kalau Garut itu, ya mungkin orang Tasik tahu ya bahwa ada Capwayang ya, Iya, itu bakonya Garut. Iya. Dan yang dijual oleh Capwayang itu yang sudah tersimpan minimal 3 tahun. Jadi istilahnya bako kawak yang warnanya juga hitam. Padahal awalnya coklat warnanya. Karena proses waktu penyimpanan itu bisa menjadi hitam. Dan bahkan ada yang menyimpan sampai 30 tahun dan 40 tahun. Iya. Yang 30 tahun nanti tuh orang Singaparna itu yang menyimpan. Istimewa ya berarti. Nah terus yang 30-40 tahun itu orang Garut. Saya tiba-tiba datang ke rumah itu ada orang bawa bako itu memperkenalkan yang sudah 40 tahun. Nah saya ada waktu itu ya. Aromanya beda memang ya Kang Acep. Iya, jadi kayak anggur juga itu. Tapi itu untuk bako-bako tertentu, tidak semua bako ya. Jadi terutama untuk bako Garut, semakin lama disimpan itu juga semakin istimewa. Cuma penyimpanannya itu juga ternyata tidak sederhana kan, kalau kita belum tahu ya. Dalam proses penyimpanan juga bisa diserang sama kutu Iya. atau jamur. Ya, wain itu kan yang puluhan tahun Iya. itu termasuk apa namanya, menentukan harga juga. Iya, menentukan harga. Nah sekarang juga banyak juga yang mulai dijual, yang misalnya udah 3 tahun, 4 tahun, sampai 5 tahun juga harganya beda dengan yang ini, bisa berlipat. Ya tambahnya itu sih berlaku untuk nyaris seluruh hasil bumi ya Kang Acep. Kopi juga kan gitu kan. Iya, kopi ya sama. Kopi berlaku juga untuk kopi, termasuk untuk cengkeh. Jadi saya juga Ya. baru tahu belakangan. Ketika saya beli cengkeh, dia tawarin kawak atau yang biasa. Jadi selain komoditi fisiknya gitu, itu juga ada Narasi juga. gitu. Ada cerita Iya. di balik itu. Misalnya kopi kan, jadi jauh sebelum kopi meledak kan saya udah terbiasa beli ke ini ya, ke Aroma itu yang di Bandung itu. Ya. Dan sempat ngobrol dengan ininya, dengan yang punyanya, dengan bosnya Pak Widya. Itu ternyata dosen Unpad, Ya. dosen ekonomi di Unpad. Berkaitan dengan universitas. Iya, dia sangat paham tentunya soal ekonomi, tapi dengan menyimpan 8 tahun dia tidak merasa rugi itu. Ya. Dia tidak merasa rugi, bahkan dia merasa benar. Yang dia jual tuh dia simpan 6 sampai 8 tahun. Nah, yang menarik itu faktor waktu itu juga menentukan harga ya. Iya, dan faktor waktu itu juga kan hanya mentalitas tertentu kan yang ini, yang bisa, yang sabar. Kalau enggak kan ingin cepat. Iya. Makanya ada istilah yang bagus waktu saya ngobrol itu, bahwa bako ini itu udah S3. S3. Iya, dan sementara yang dijual di pasaran itu baru TK gitu. baru dipetik, dijemur, diproses, langsung dijual. Baru balitanya. Iya, TK dia disebut. Jadi ada kelas-kelas gitu ya. Berkelas begitu artinya. Si bako yang sudah melalui proses. Ya kalau kopi itu jadi ini kan ada hal-hal negatif di kopi, dengan disimpan itu juga menjadi hilang gitu. Ya. Di tembakau juga mungkin begitu. Paling tidak nikotinnya juga jadi berkurang. Nah, ini kacanya ada kalau juga. Di mana? Kaca. Kaca anu mana? Iya. Buat sih. Anu mana? Pengker, mantap. Anu pengker mah di manual Oh iya. di aya di ya, jadi keanginan. Tembakau yang terkenal di Garut itu ada namanya tembakau Cigasti. Cigasti. Cigasti itu yang biasa di ini di kawakan, disimpan lama. Berat tapi enak.
juga ya Kang Acep, waktu Kang Acepnya proses kreatif itu sih tembakau terus Ya, lekat ya gitu ya kopi, ya terutama juga dari sisi mentalitas ya, dari soal kesabaran berproses itu saya dapat dari kopi itu ya. yang disimpan. Jadi selain berkarya, berproses itu ketika menikmati kopi itu Kang Acep menghayati di sana ada ini ya, tidak semata-mata menikmati rasanya. Iya. Ya ada proses yang panjang kan di situ. Ditambah lagi ada soal penyimpanan itu. cerita beberapa cerita Penyimpanannya semacam tapa, mungkin kan semacam semedi. Ya, ya, ya. emang ai dari Tapi kalau sadar bakal beda tuh hasilnya Kang Acep menikmati kopi yang namun hasil ayeuna orang masyarakat percaya ya kan, kalau hanya sekedar menikmati sambil lewat saja kan. Iya. Experience-nya apa tadi? Narasinya Iya. nggak dapet ya Kang Acep. Ya dan tiap daerah juga kan ini punya ini karakter yang berbeda. Beberapa kali saya lewat Jahim ya, Jahim itu perbukitan yang ini Ya. jalan alternatif ke Cirebon ya. Cirebon ke Majalengka gitu. Nah di situ juga kan ada warung kopi, warung biasa lah, cuma juga menjual kopi yang ditanam di Jahim. Itu kerja sama masyarakat dengan perhutani, karena itu kan perkebunan pinus. Ya. Jadi si kopi-kopinya tuh ditanam di sekitar pinus. Itu ada pengaruhnya. Dirasa juga beda. Khas ya. Dia ada mungkin juga dari ini ya, dari pengaruh dari pohon pinusnya itu. kaya tapi biasalah baru berang merah mau Itu beberapa tahun yang lalu, terus saya lagi ke sana, ternyata udah ada yang memproduksi sekarang itu ya, kopi-kopi itu. nilai jual Kemarin hampir ke rumah ini kan, kebetulan dari Ciuningan saya bareng sama Dipa Galuh. Ya. Ya dibawa ke rumahnya di ini, di Panjalu, tapi yang arah ke Jahim. Ya dia disuguhin kopi dari Gunung Sawal, dari Jahim. Berarti udah ada yang memproduksi sekarang. Tadinya hanya si Abah yang di atas itu, yang dijual di warung itu aja. itu teh murah meriah kopi itu teh Jadi ditanam sendiri, ditumbuk, Iya. di apa, di drill sendiri, diolah sendiri, Iya. ya. Di roasting. Jadi si warung itu ini lucu juga ini istilahnya. Jadi ketika kita pesan kopi itu ditanya yang asli atau yang bukan. Nah, maksud yang asli itu yang ini, yang ditanam di sana. Iya, iya, Namanya iya. kopi Abah. Kopi Abah. Ya. Namanya kopi Abah. Jadi, kalau yang biasa itu ya yang saset gitu. Jadi dia jual saset. murah mau 5.000 menurut dia teh 5.000 ya. tapi bisa menikmati alam yang sangat luar biasa Itu teh pas yang di puncak itu ya. Iya, yang di Kang? puncak. Di puncaknya. Jores area Nah itu ada dua ininya kopinya. Kalau Robusta tuh sekitar 60.000 satu plastik Perlu ya. dijajal. Ya. Nah kalau yang Arabikanya lebih mahal. Jadi ayah keset-keset gitu, ininya rasanya juga. Dari ayam mobil. Dan enak tuh kalau kesana tuh kalau bulan puasa ya, gitu. iya ada Bulan puasa. Gedung. ya Yang enak kesana tuh kalau bulan puasa ya. iya Ah, ah. bulan puasa itu ramai di sana transit ngopi ya udah berapa kalinya kacarnya bulan puasa didinya ngopi bulan puasa lah itu eta. Nggak batalan. Kalau mau ke Cirebon, itu kan Musafir. Oh, musafir itu Pak kena ruso emang. Kena ruso itu Pak. perjalanan jauh kita mah Musafir. bukan aja Itu mah bukan Ada kan kenakalan. hidung mah. Nah yang lucu kan sama Kidung langsung diupload kan. Iya. Nah beberapa teman langsung peka, ini kan bulan puasa gitu pas kopi itu. pukul lama ayam murid didinya Pak Aduh. itu ngopi mohon ayam murid Ya ketemu Karena murid. ngopi didinya bener-bener Tapi perjalanan lebih jauh lagi dari Bandung dia ya. Ya dari Nanti perjalanan Bandung. ruso. Saya karena masuk ke Jahib, mereka Cirebonnya ditanya.
kita mau ke Cirebon, dia mah mau ke Ciamis. Ya, mau dari ke Bandung jalan Majalengka. Sebagai musafir gitu. Ya sebagai Ya musafir. budak kan ngerti mana lagi sarua dah. Ya kan perjalanan jauh mana lagi sarua. Musafir. Banyak teh jangan udah kumaha tuh jauh. Ngacau itu. Jadi saya mah sok ini teh sok kadang-kadang gitu tah. Papangi jeung murid di mana we teh? Yang di Kalimantan, yang di ayeuna aya nu leuwih nyeleneh deui nu di Irian. Di Irian mah jadi dosen di Universitas Irian. Yang waktu di Jahim mah masih mahasiswa ya, dia kuliah di Bandung. Mana tuh ya? Wah, ada murid di teh. Rombongan kena motor, murid unggul, kuliah di Bandung. Waktu itu ada acara di Muswagati ya. Subagati hari itu. Memang kesana teh memotong iya hampir setengah jam langkung lah. Iya. Cuma ini pas sampai perbatasan Ciamis tuh bagus. Cuma kesananya waduh parah. Pas masuk Majalengkanya. Jalana berlobang. Ayeuna Kecil. Terakhir Ya. kamari mah Abi. Lebaran sebelum lebarannya konsepnya Iya. katanya. Berlobang. 150 baru 50. Nah, ini 100 jadi 50. ke apa ke pusat tembakau tuh beloknya dari sini. 90. Ini Pasar Genteng. Kan Pasar Genteng. Iya. bagian arsip di sana. Jadi masuk ke sini ya. Genteng namanya daerah kan. Iya. Nama pasar ini Pasar Genteng. Genteng Cilawu. Nah itu masuk terus, nanti belok kiri ke bawah. Itu namanya Parakan Muncang. Parakan Muncang ya. Ya. Terus naik lagi ke atas itu Kewadaan, Kang. mula ini naik lagi ke atas mula Apa ya tuh Kang eta Mula Rajeun. ke wadanaan kan parakan muncang mungkin kecamatan mulai nama kapungkurna di zaman Belanda. Iya, iya. Parakan muncang. ya nama kampungnya di situ, di letak kampungnya. Jadi pas di ini di kaki di lereng apa Cikuray. Itu salah satu jalur pendakian ke Cikuray. kan dia temen